Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, semoga kita semua, anak-anakku sekalian juga diberikan kesehatan pada kesempatan kali ini, dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita memohon, minta pada Allah, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita telaah bersama bisa masuk pada diri kita, bisa memahami dan bisa mengamalkannya di lingkungan kita, khususnya lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, atau bahkan lebih penting lingkungan keluarga kita sendiri. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sudah kita pelajari sebelumnya beberapa hari yang lalu di bab pertama sudah menyelesaikannya. Selanjutnya kita di bab 2 saat ini, yakni dengan tema, dengan judul aturan, hak, dan kewajiban. Yang mana tujuan pembelajaran kali ini yakni menjelaskan makna aturan dan norma, mengidentifikasi aturan di rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar, juga mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, serta bisa menjelaskan aturan dalam menghasilkan keputusan bersama dan bagaimana bisa menerapkan aturan dan norma tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Itu tujuan kita pertemuan kali ini, untuk membahas aturan, hak, dan kewajiban bagi setiap warga di sekolah. Pertama, tentang aturan dan norma, yang mana aturan norma ini memiliki arti yang cukup sama, arti yang hampir mirip. Aturan dan norma ini merupakan panduan sebagai pengendali atau sebagai pengatur tingkah laku masyarakat seluruh umat manusia agar tujuan hidup itu bisa tertib, bisa damai, bisa aman. Itu artinya aturan dan norma. Nah, untuk itu aturan itu biasanya tertulis dan ada sanksi atau hukum jika melanggarnya. Itu aturan. Seperti aturan di sekolah, seperti aturan di desa, di RT maupun RW, bahkan aturan di rumah. Terus yang kedua ada norma, yang mana norma ini biasanya tak tertulis, tapi sanksinya ada, seperti misalnya ditegur atau ada sanksi sosial dari masyarakat, malu. Kenapa? Karena melakukan suatu hal yang memang di luar norma, seperti itu. Contoh pertama, tentang aturan di rumah, yang mana setiap umat manusia, baik diri kita sendiri maupun orang lain, pasti memiliki aturan di rumah, yang mana aturan di rumah ini dibuat oleh orang tua. Tujuannya apa? Agar suasana rumah itu menjadi tertib dan teratur. Aturan di rumah ini biasanya tidak tertulis dan pasti berbeda-beda
berbeda di setiap rumah, tergantung dari penghuninya masing-masing. Dan sanksinya, jika melanggar, kita dapat ditegur atau dinasihati orang tua. Atau bahkan jika berulang-ulang, kita bisa dihukum. Kalau terlalu sering, nah itu aturan di rumah. Dan tidak jarang kita temukan, kadang aturan di rumah itu dibuat tertulis. Untuk apa? Ya untuk mendisiplinkan warga di rumah. Tapi kebanyakan aturan di rumah itu tidak tertulis. Itu hanya sebatas disampaikan oleh kedua orang tua. Dan sanksinya biasanya dimarahi, ditegur, atau bahkan sampai dihukum kalau aturan-aturan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Contoh, beberapa contoh dan aturan di rumah. Pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Ini jelas. Ini aturan di rumah. Tujuannya jelas. Kenapa kok harus dirapikan? Agar supaya ketika kita keluar dari rumah tidak meninggalkan sampah di kamar, tidak meninggalkan tempat yang berantakan. Dan pada akhirnya ketika kita kembali ke rumah, melihat kamar itu sudah dalam keadaan baik. Jadi enak dilihat. Nah, untuk itu jelas aturan di rumah biasanya kalau orang tua meminta anaknya ketika bangun tidur itu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, yaitu untuk menciptakan keindahan di dalam kamar. Dan pasti semua orang tua, juga orang tua kalian semua, anak-anak di sini pasti seperti itu. Terus yang kedua, pamit sebelum keluar rumah dan mengucap salam saat masuk ke rumah. Pertama, kalau kita mau keluar rumah, misal seperti berangkat ke sekolah, pamit terlebih dahulu, mengucapkan salam ketika keluar dari rumah. Nanti ketika datang dari rumah setelah sekolah, ucapkan salam kembali dengan lembut, dengan ramah, dan jangan lupa musafahah, dan jangan lupa eh, salaman pada orang tua. Seperti itu, mengetuk tangan orang tua, itulah hal yang lebih baik. Itu contoh aturan di rumah. Terus ada menjaga kebersihan. Ini penting menjaga kebersihan di rumah agar rumah itu tercipta rumah yang nyaman. Seperti slogannya, seperti visi rumah. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Seperti itu. Terus lagi berbicara santun kepada anggota keluarga. Jelas ini penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Meskipun hal ini tidak tertulis di aturan rumah, sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi seorang anak untuk berbicara santun kepada anggota keluarga. Orang tua, kakek, nenek, adik, maupun kakak kita yang lebih tua daripada kita. Bahkan kepada adik kita harus berbicara yang lembut, agar tidak ditiru tingkah laku kita, seperti itu. Terus merapikan mainan setelah digunakan. Setelah kita bermain di rumah, mbok yo lebih baik rapikan, dimasukkan kembali mainannya ke tempat yang memang sudah disediakan agar tidak berantakan. Terus yang kedua, agar mainan itu tidak hilang, dan juga agar mainan itu tidak rusak. Bisa saja ketika mainan itu berantakan terkena injak atau bisa pecah, dan hal-hal yang lain bisa menyebabkan kita kecewa. Waktu itu layaknya kalau kita sudah main, kalian sudah main di rumah, silahkan dirapikan mainannya. Terus selanjutnya ini aturan di sekolah. Yang mana aturan di sekolah ini disebut juga tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah dibuat oleh guru, dibuat oleh kepala sekolah, dan biasanya tata tertib ini dibuat tertulis dan ditempel di dinding sekolah seperti di sekolah kita yang ada di sebelahnya kantor, yaitu namanya tata tertib atau aturan sekolah yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Itu di sekolah. Lain nanti ketika di kelas, yang sudah kita tempel di kelas, yang sudah
Pak Guru ditempel di kelas oleh Pak Guru. Nah itu aturan ketika ada dalam kelas. Itu harus diikuti agar tercipta ruangan kelas yang kondusif, yang rapi, yang indah, begitu. Juga tak kalah penting aturan di sekolah. Di lingkungan sekolah juga ada aturannya. Itu banyak sudah di sana. Sudah ditempel beberapa waktu yang lalu dan tiap tahun kita perbaharui menyesuaikan dari lingkungan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari tata tertib sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu. Ini kan tata tertib di sekolah. Tidak boleh telat. Telat satu kali ditegur oleh wali kelas, ditegur oleh satpam. Telat dua kali, ditegur lagi. Telat tiga kali. Kan seperti itu aturan di sekolah. Atau bahkan sampai lebih dari tiga kali baru dipanggil oleh wali kelas. Kenapa kok selalu telat? Ternyata masih tetap baru dipanggil oleh kepala sekolah dan seterusnya. Nah, itu merupakan aturan yang tertulis oleh sekolah dan itu penting untuk kita ikuti. Terus yang kedua, memakai seragam sesuai jadwalnya. Senin Kamis, Senin Selasa kita menggunakan seragam putih hijau. Rabu Kamis pakai alma mater. Jumat Sabtu pakai pramuka lengkap dengan badnya, semua itu harus dilakukan biar kita ketahuan kalau itu, biar kita terlihat rapi dan itu ketemu, oh ini kelas 4, oh ini kelas 2, kan seperti itu. Terus menghormati guru ini penting sekali. Meskipun aturan ini tidak tertulis, diatur dimanapun atau di sekolah ataupun di kelas, ini tak tertulis. Misalnya itu sudah selayaknya dan sangat sepantasnya bagi kita untuk menghormati guru, karena kita sebagai murid untuk selalu menghormati pada guru agar ilmu kita itu bisa manfaat dan barokah. Terus menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan sekolah, itu sama, itu aturan yang harus kita ikuti. Kebersihan sekolah, tidak boleh membuang sampah di luar sekolah pada sembarangan tempat, buanglah pada tempatnya. Terus kalau kita di kelas, buanglah sampah pada tempatnya yang ada di kelas. Itu agar tidak mengotori lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Seperti itu. Nah, terus bisa juga ini aturan juga mengikuti upacara rutin dengan tertib, mengikuti pelajaran dengan tertib. Ini kan aturan yang tertulis dan perlu kita ikuti agar pembelajaran itu menjadi lebih kondusif. Yang disampaikan oleh guru itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dicerna dengan baik juga. Seperti itu penting kita ikuti. Selanjutnya ada aturan di lingkungan sekitar. Nah, misalnya lingkungan sekitar ini adalah tetangga. Tetangga ini kalau dilihat dari beberapa literatur akhlak, di buku-buku akhlak, di kitab-kitab akhlak, itu jelas yang dikatakan tetangga itu adalah orang yang rumahnya 40 rumah dari rumah kita. Ke arah depan 40, ke belakang 40 rumah, ke samping 40 rumah, kanan ataupun kiri itu 40 rumah. Lah itu masih masuk kategori dari tetangga. Yang di tetangga itu juga memiliki aturan. Ya, kalau di sini tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita, yang ada di lingkungan kita. Tetangga dapat dikatakan sebagai orang terdekat kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada apa-apa, kalau butuh bantuan, yang terdekat itu adalah tetangga. Yang bisa membantu kita itu adalah tetangga. Dan agar sesama tetangga ini bisa hidup rukun, bisa hidup damai, bisa hidup tentram,
itu terdapat aturan di lingkungan sekitar rumah kita yang perlu kita taati bersama. Yaitu tadi tujuannya agar kita hidup dengan damai. Terus ini ada aturan di lingkungan sekitar, ada yang biasanya berbentuk tulisan dan ada biasanya tidak tertulis berbentuk norma. Nah, itu perlu kita pahami. Contoh misalnya buang sampah pada tempatnya. Itu kan termasuk aturan. Tapi jangan buang sampah sembarangan tempat. Selain mengotori rumah orang lain, juga bisa menyebabkan bau. Ini ada contoh di sini. Contoh aturan tertulis di lingkungan sekitar, misalnya kamu warga harus melapor kepada Satpam atau ketua RT, jelas. Ini penting untuk kita ketahui. Nah, untuk tamu-tamu yang mau bermalam, biasanya agar tidak menimbulkan fitnah, perlu kita melaporkan kepada Pak RT. Sampaikan pada Pak RT kalau ada keluarga atau saudara, famili yang hendak bermalam di rumah selama sekian malam, agar tidak tertimbul fitnah, agar tidak terjadi fitnah, dan itu bahaya. Juga tidak boleh membuang sampah sembarangan di rumah, juga tidak boleh seperti itu. Apalagi di lingkungan sekitar, kita berdekatan dengan tetangga, tiba-tiba membuang sampah ke samping kanan, dan itu kebetulan adalah lahan dari tetangga kita. Itu hal-hal seperti itu kadang bisa menyebabkan kita bertengkar dengan tetangga, akhirnya tidak baik, tidak memiliki hubungan yang baik dengan tetangga, itu tidak boleh. Berarti bagaimana? Siapkan tempat sampah di depan rumah, dan itu kita kumpulkan ketika sudah banyak dibuang pada tempatnya, seperti itu. Kamu warga harus membuka kaca kendaraan untuk pemeriksaan petugas. Nah, kalau di lingkungan kita, di lingkungan pedesaan mungkin juga sama, nanti bisa dibuka kaca itu untuk apa? Agar kita ketika lewat di samping-samping rumah warga, kita mengucapkan permisi sebagai tanda kita kalau mau lewat. Itu penting untuk kita, untuk mengucapkan permisi Bapak, permisi Ibu, itu penting agar orang-orang yang di sekitar kita itu dihargai. Dan jika mereka dihargai, berarti mereka insya Allah akan kembali pada kita. Kita akan dihargai oleh orang lain, dan itu penting untuk kita lakukan selama bertetangga. Dua, ini yang D, yang keempat. Pengendara harus berjalan pelan-pelan saat lewat karena banyak anak kecil. Dan ini biasanya di gang-gang perumahan, itu jangan. Kalau main sepeda jangan kebut-kebutan, atau bahkan jangan, kalau kalian main sepeda di rumah, di gang rumah, jangan balap-balapan. Satu, bisa membahayakan orang lain, juga pasti bisa membahayakan diri sendiri. Itu tidak boleh. Nah, untuk itu aturan-aturan seperti ini, norma-norma seperti ini kita ikuti. Tujuannya apa? Sudah jelas tadi. Kalau di sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, damai. Di kelas, menciptakan kelas yang kondusif, yang damai, tidak ramai, sehingga pembelajaran bisa sampai dengan sepenuhnya. Kalau di lingkungan sekitar, kita hidup rukun dengan tetangga, hidup damai dengan tetangga, itu penting untuk kita lakukan. Karena kita tanpa tetangga itu sulit, karena kita itu hidup di dunia ini merupakan makhluk sosial yang pasti butuh pada orang lain. Ini penting untuk kita lakukan. Aturan di rumah tadi sudah dijelaskan. Bahwasanya kalau di rumah berbicara yang pelan, tidak boleh teriak-teriak, berbicara yang lembut pada yang lebih tua, berbicara santun, itu penting untuk kita lakukan untuk menciptakan keluarga yang damai, tidak bertengkar, tidak gurau yang sampai melebihi batas, nyapu di rumah agar menciptakan rumah yang indah, bersih, dan seterusnya. Apalagi masalah kebersihan, karena memang perintahnya jelas, an-nadhafatu minal iman. Dan seperti itu, kebersihan itu sebagian dari iman kita sebagai umat
muslim. Dan Allah itu suka pada hidup-hidup yang bersih. Allah itu yuhibbullahu al-mutatahhirin. Allah itu suka pada yang bersih-bersih. Ini contoh aturan yang tidak tertulis di lingkungan sekitar. Contoh misalnya menjenguk tetangga yang sakit. Ini penting. Meskipun tidak tertulis, kita jenguk ketika ada saudara, sanak tetangga, sanak famili, untuk kita jenguk, kita lihat bagaimana keadaannya, apakah sudah sehat, selesai, pulang, semoga cepat sembuh, dan mendoakan orang sakit, itu pahalanya besar. Atau bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita mengunjungi orang sakit, itu hendaknya kita memberikan doa pada hari sakit dulu, semoga cepat sembuh, semoga sehat kembali, dan jangan lupa juga minta doa pada mereka. Kenapa? Karena mereka itu sedang sakit. Karena orang sakit itu dosanya sedang diangkat oleh Allah, dan pasti ucapan-ucapannya istighfar. Itu penting untuk kita ketahui, itu penting. Makanya sering-sering lihat menjenguk orang yang sakit. Selain kita mendoakan, kita juga minta doa. Tapi jangan minta doa dulu. Minta doa dulu, jangan doakan dulu, baru terakhir kita minta doa. Menghadiri acara yang diadakan tetangga. Ini penting juga agar kita tidak, karena kita di masyarakat itu hidup itu makhluk sosial. Hidup itu bergantung pada orang lain. Maksudnya ketika kita bersosialisasi dan bersosial itu penting untuk bertetangga. Contohnya kalau kebiasaan kita di desa itu kan istilahnya KAJB. Biasanya apa ya istilahnya, membantu renovasi rumah. Itu biasanya tetangga akan mengundang tetangga yang lain untuk membantu. Lah itu hadiri. Hal-hal yang seperti itu kita hadiri untuk menampakkan kerukunan, untuk menampakkan kedamaian. Dan bukan tidak mungkin suatu saat kita juga butuh bantuan mereka. Nah, ketika kita sering membantu, maka orang lain juga pasti membantu kita, pasti. Karena dilihat, karena kita sering membantu, orang lain juga tidak akan sungkan membantu kita. Itu penting itu. Terus mengetuk pintu saat bertamu ke rumah tangga, ini penting. Kalau kalian misalnya ke rumah temannya, seperti halnya Dinar, biasanya ke rumah temannya, ke rumahnya Naila, jangan lupa ucapkan salam. Itu penting. Ucapkan salam dulu, mengetuk pintu. Kalau ada belnya, silahkan belnya dipencet. Cukup pencet satu kali, tunggu. Mungkin orangnya masih sholat, masih tidur, masih apa. Kan seperti itu. Dan juga tidak kalah penting ketika kita berada di masyarakat, ada kerja bakti, kita mengikuti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, agar lingkungan kita itu tercipta dengan damai, tercipta kebersihan yang indah. Akhirnya nyaman, kita hidup itu nyaman, tidak bingung-bingung lagi. Seperti itu. Hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah ini, selain aturan dan norma, kita juga ada hak, ada kewajiban di rumah maupun di sekolah. Perlu kita ketahui, hak itu sesuatu yang harus kita terima. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Jadi hak sesuatu yang kita terima, dan kewajiban sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hak. Kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, maka haknya tidak dapat. Jadi kewajiban dulu dilaksanakan, maka kita akan dapat hak. Contoh, sholat 5 fardu itu wajib. Nah, ketika kita melaksanakan sholat 5 fardu, hak kita mendapatkan pahala. Nah, tidak mungkin melakukan sesuatu langsung mendapatkan pahala. Tidak mungkin kita tanpa sholat mendapatkan pahala. Tidak mungkin. Berarti apa dulu? Kewajiban dulu dilaksanakan, baru kita mendapatkan hak. Tapi di dalam kewajiban itu ada hak orang lain. Seperti itu. Itu penting. Kalau kita ngaji dapat pahala. Ya, pahala
itu adalah hak kita, kewajiban itu adalah ngaji. Ya, kewajibannya dulu dilaksanakan, baru haknya kita. Haknya itu yang perlu tuh. Contoh hak yang kita miliki sebagai anak di rumah, haknya kita apa? Mendapat kasih sayang orang tua, memperoleh rasa aman, lindungan dari orang tua, memperoleh rasa nyaman, memperoleh pendidikan, bermain dengan adik dan kakak, menikmati lingkungan yang bersih. Sebelum kita menikmati lingkungan yang bersih, maka laksanakan dulu kewajibannya. Apa? Membersihkan rumah, membersihkan lingkungan sekitar rumah, menciptakan tetangga kita agar bersih, lingkungan rumah bersih, jalan-jalan rumah bersih. Maka kewajibannya kita laksanakan dulu. Apa? Mengikuti kerja bakti. Haknya apa? Hanya kita mendapatkan hidup yang bersih, hidup yang damai, hidup seperti itu. Ini kewajiban kita di rumah. Wajib menjaga kebersihan, wajib mematuhi nasihat orang tua, wajib membantu mengerjakan pekerjaan rumah, wajib meminta izin sebelum keluar, wajib membantu adik belajar, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Haknya pasti ketika kita mematuhi aturan-aturan orang tua, pasti hak kita disayang oleh orang tua, dicintai oleh orang tua. Itu hak kita mendapatkan cinta dari orang tua, tapi juga perlu kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang memang diperintahkan oleh orang tua. Kalau hak dan kewajiban di sekolah, misalnya sebagai siswa kita wajib memiliki kewajiban-kewajiban di sekolah, menjalankan aturan-aturan di sekolah. Ini contohnya, kewajiban mengumpulkan tugas. Kalau sudah mengumpulkan tugas, maka dapat nilai. Itu hak. Kewajiban dulu dikerjakan, tugasnya dulu dikerjakan kalian, baru dapat nilai. Nah, nilai itu adalah hak. Hak yang diberikan kepada murid. Tapi kewajibannya dulu diselesaikan. Dan juga kewajiban menghargai semua teman, kewajiban mengerjakan piket kelas, agar tercipta kelas yang bersih. Wajib mengikuti upacara, wajib juga mendengarkan penjelasan guru. Ini untuk kita ketahui. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Banyak hak-hak yang perlu kita ketahui, banyak kewajiban-kewajiban yang perlu kita pahami, kewajiban-kewajiban di sekolah, hak-hak kita di rumah. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup kelas. Apakah pertanyaan itu tugasnya Pak Guru sampaikan di grup. Tulis nanti kewajiban-kewajiban di rumah kalian apa, kewajiban-kewajiban kalian di rumah apa, aturan-aturan di rumah itu apa saja. Silahkan kalian tulis, dan itu memang disepakati bersama orang tua. Nanti Pak Guru sampaikan melalui grupnya. Apabila nanti Anda ditanyakan, silahkan di grup, melalui chat pribadi atau melalui chat grup saja. Untuk itu, pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.